Mei 1942, Kekaisaran Jepang adalah mesin perang yang tampak mustahil untuk dihentikan. Hanya dalam waktu 6 bulan, mereka telah menyapu bersih hampir seluruh garis pertahanan sekutu di Pasifik. Setelah secara sistematis menghancurkan kekuatan laut ABD AKOM di Laut Jawa, armada Matahari Terbit mengarahkan pandangannya lebih jauh ke selatan. Mereka mengincar sebuah titik pijak strategis yang akan menjadi kunci dominasi total, yaitu Port Moresby di pesisir selatan Nugini. Cetak biru invasi ini diberi sandi Operasi MO. Taruhannya sangat jelas. Jika Port Moresby jatuh, jalur pasokan vital antara Amerika Serikat dan Australia akan terputus. Lebih buruk lagi, daratan Australia akan langsung berada dalam jangkauan maut pesawat pengebom Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Di tengah armada tempur utamanya yang masih pincang akibat serangan Pearl Harbor, Komandan Armada Pasifik Amerika Serikat, Laksamana Chester Nimitz, mengambil keputusan nekat. Ia harus mencegat invasi ini dengan sisa aset terbaik yang dimilikinya. Nimitz mengirimkan Task Force 17 yang dipelopori oleh 2 kapal induk berharga, USS Lexington dan USS Yorktown, menuju jalur intersepsi. Arena pertempuran mereka adalah Laut Karang, sebuah teater perang seluas lebih dari 1.000.000 mil persegi yang dipenuhi gugusan terumbu karang berbahaya, serta diliputi cuaca tropis basah yang kerap membutakan jarak pandangan. Sebuah arena gladiator yang mematikan. Di perairan terpencil inilah, sejarah doktrin peperangan laut akan ditulis ulang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban manusia, 2 armada raksasa akan saling menghancurkan tanpa pernah sekalipun melihat wujud musuhnya secara langsung. Selama berabad-abad, supremasi di lautan ditentukan oleh ketebalan baja dan ukuran kaliber meriam. Armada dengan kapal tempur terbesar dan tembakan terjauh akan selalu keluar sebagai pemenang. Namun, di tahun 1942, aturan main itu hangus dibakar oleh inovasi. Kehadiran kapal induk mengubah radius pertempuran laut dari puluhan kilometer menjadi ratusan kilometer. Meriam digantikan oleh pesawat tempur, dan di Laut Karang, 2 filosofi desain mesin perang yang bertolak belakang akan diuji hingga batas maksimalnya. Di sudut ring Amerika, berdiri Task Force 17. Ujung tombaknya adalah USS Yorktown dan kapal induk raksasa USS Lexington yang dijuluki Lady Lex. Keduanya membawa filosofi desain Amerika, daya tahan dan kemampuan bertahan hidup. Kapal-kapal ini dirancang dengan sistem pengendalian kerusakan atau damage control terbaik di masanya. Untuk melindungi langit di atas kapal induk, Amerika mengandalkan petarung kelas berat mereka, yaitu pesawat tempur Grumman F-4F Wildcat. Secara teknis, Wildcat tidak lincah, mesinnya bising dan bodinya berat, namun burung besi ini dibangun seperti tank terbang, dilengkapi dengan plat baja untuk melindungi pilot dan tangki bahan bakar berlapis karet yang dapat menutup sendiri atau self-sealing fuel tank jika tertembak. Pilot Amerika sadar mereka tidak bisa beradu kelincahan, maka mereka mengandalkan formasi taktis dan ketahanan baja untuk bertahan di udara. Di sudut seberang, berlayar kebanggaan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, divisi kapal induk kelima yang berintikan 2 kapal induk bersaudara, Shokaku dan Zuikaku, didukung oleh kapal induk ringan Shoho. Mereka membawa pilot udara paling veteran dan paling mematikan di seluruh teater Pasifik. Pedang utama mereka adalah legenda langit Pasifik, yaitu pesawat tempur Mitsubishi A6M Zero. Jika Wildcat adalah petarung kelas berat, Zero adalah seorang ninja. Pesawat ini mengorbankan segalanya demi kelincahan dan jarak tempuh.
Tidak ada plat baja pelindung untuk pilot, tidak ada tangki bahan bakar yang bisa menutup sendiri. Hasilnya, mesin pembunuh teringan dan paling lincah di udara. Dalam pertarungan 1 melawan 1, Zero nyaris tidak terkalahkan. Namun, filosofi tanpa pelindung ini memiliki harga yang mahal. Satu tembakan jitu dari senapan kaliber 50 Amerika sudah cukup untuk mengubah Zero menjadi bola api di udara. Pesawat tempur memang memenangkan pertempuran di udara, tetapi pesawat pengebomlah yang menenggelamkan kapal. Disinilah letak ketimpangan terbesar di Laut Karang. Skuadron torpedo Amerika terjebak dengan Douglas TBD Devastator, pesawat pengebom usang yang terbang sangat lambat, menjadikannya sasaran empuk meriam anti pesawat musuh. Lebih buruk lagi, pesawat torpedo Amerika memiliki reputasi sangat buruk, sering melenceng atau bahkan tidak meledak saat menghantam lambung kapal musuh. Sebaliknya, pesawat Nakajima B5N milik Jepang yang dipersenjatai torpedo tipe 91 adalah kombinasi paling mematikan di dunia laut saat itu. Dengan spesifikasi di atas kertas yang mengunggulkan Kekaisaran Jepang, takdir armada Amerika kini bergantung pada satu hal, yaitu siapa yang bisa menemukan musuhnya lebih dulu. Dalam peperangan modern, mengetahui letak di mana musuh berada adalah setengah dari kemenangan. Di Samudra Pasifik yang luasnya tak terbayangkan, armada kapal raksasa bisa dengan mudah menghilang tanpa jejak. Karena itu, pertempuran yang sesungguhnya tidak dimulai di lautan lepas, melainkan di ruang bawah tanah yang pengap di Pearl Harbor, Hawaii. Disinilah Station Hypo beroperasi. Dipimpin oleh Komandan Joseph Rochefort, unit kriptografi jenius ini bekerja tanpa lelah siang dan malam. Misi mereka? Memecahkan sandi Angkatan Laut Jepang yang paling rumit, yaitu kode JN-25B. Dan pada musim semi 1942, mesin pemecah kode mereka menangkap rentetan surat rahasia melalui transmisi krusial. Meski hanya berhasil menerjemahkan sekitar 15% dari total surat rahasia yang dikirim Jepang, itu sudah cukup. Rochefort menyatukan kepingan teka-teki tersebut dan menyadari bahwa armada besar Jepang sedang bergerak menuju Laut Karang. Berkat informasi intelijen ultra rahasia inilah, Laksamana Nimitz bisa mengirim kapal induk tepat pada waktunya untuk menyergap Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Namun, intelijen komunikasi memiliki batasnya. Rochefort tahu Jepang akan datang ke Laut Karang, tetapi dia tidak tahu di koordinat mana pastinya mereka berada. Pada tahun 1942, teknologi radar Angkatan Laut masih sangat primitif, rentan terhadap cuaca buruk, anomali laut, dan memiliki jangkauan terbatas. Satu-satunya cara untuk menemukan armada musuh adalah dengan cara lama, yaitu mengirim mata manusia lewat udara. Kedua belah pihak mengerahkan pesawat pengintai mereka, Amerika dengan PBY Catalina yang ikonik, dan Jepang dengan pesawat amfibi raksasa Kawanishi, serta pesawat pengintai sayap tunggal dari kapal penjelajah mereka. Amerika dan Jepang membagi lautan menjadi potongan-potongan kuadran pencarian seperti memotong kue pai. Apa yang terjadi selanjutnya adalah permainan petak umpet paling mematikan dalam sejarah. Pada tanggal 6 Mei 1942, kedua armada raksasa ini sebenarnya berlayar sangat berdekatan, hanya berjarak sekitar 70 mil antara satu sama lain. Namun karena tertutup garis cuaca ekstrim dan kabut tebal, kedua armada saling melewati dalam kegelapan bak dua kapal hantu di tengah badai. Tanggal 7 Mei 1942, ketegangan akhirnya memuncak. Di bawah tekanan psikologis yang luar biasa dan kelelahan visual akibat menatap lautan selama berjam-jam, mata manusia mulai melakukan kesalahan. Fog of war atau kabut perang mengambil alih. Seorang pilot pengintai Jepang melaporkan temuan masif. Ia melihat satu kapal induk Amerika dan sebuah kapal penjelajah pelindung.
Laksamana Takagi, komandan Jepang, tidak membuang waktu sedetik pun. Ia segera meluncurkan kekuatan penuh. Sekitar 78 pesawat tempur dan pembom dari kapal induk Shokaku dan Zuikaku dikerahkan untuk menghancurkan target empuk tersebut. Namun, pilot pengintai itu melakukan kesalahan identifikasi yang mengerikan. Bayangan besar yang ia kira kapal induk hanyalah armada kapal tanker minyak, yaitu USS Neosho, dan dikawal oleh satu kapal perusak kecil USS Sims. 78 pesawat veteran Jepang menghujani dua kapal non-kombatan utama ini tanpa ampun. Kapal perusak Sims terbelah dua dan tenggelam dengan cepat, membawa hampir seluruh kru ke dasar laut. Secara ironis, pada saat yang hampir bersamaan, pilot pengintai Amerika melakukan blunder yang persis sama. Mereka melaporkan melihat dua kapal induk Jepang. Laksamana Fletcher dari pihak Amerika mengirim 93 pesawat untuk menyerang. Namun ketika mereka tiba di koordinat, yang mereka temukan hanyalah armada invasi kecil yang didukung oleh kapal induk laut ringan Shoho. Sistem pengintaian telah gagal. Dua laksamana telah ditipu oleh ilusi lautan. Namun, di bawah sana, di koordinat yang salah itu, mesin pembunuh dari Angkatan Laut Amerika Serikat kini menatap langsung ke jantung dek penerbangan Jepang. Kiamat dari langit tak bisa lagi dihentikan. Di ketinggian 10.000 kaki di atas perairan Pulau Mishima, awan yang sedari tadi membutakan akhirnya tersingkir. Komandan Skuadron Udara Amerika memandang ke bawah. 93 pesawat dari gugus tugas kapal induk Lexington dan Yorktown siap melepaskan neraka. Namun, apa yang mereka lihat di bawah sana bukanlah raksasa yang mereka cari. Sistem pengintaian kembali melakukan kesalahan. Armada besar Jepang, Shokaku dan Zuikaku tidak ada di sana. Yang tertangkap basah di bawah mereka adalah gugus tugas invasi Port Moresby yang dilindungi oleh satu kapal induk ringan, yaitu Shoho. Komandan Amerika di udara harus membuat keputusan sepersekian detik. Membatalkan serangan dan mencari target utama dengan sisa bahan bakar yang sudah menipis, atau melenyapkan apa yang ada di depan mata. Keputusannya mutlak. Shoho adalah satu-satunya payung udara bagi armada invasi Jepang. Hancurkan kapal ini, maka invasi ke daratan Mugini akan terhenti. Mengeksekusi kapal perang yang bergerak dari udara bukanlah hal yang mudah. Pengeboman dari ketinggian atau level bombing memiliki tingkat akurasi yang menyedihkan terhadap target yang bermanuver. Angkatan Laut Amerika memiliki solusinya, pesawat pengebom tukik Douglas SBD Dauntless. Ini bukan sekedar pesawat, ini adalah peluru kendali dengan pilot di dalamnya. Taktiknya adalah menukik nyaris vertikal ke arah kapal musuh dan melepaskan bom sedekat mungkin. Tapi, gravitasi adalah musuh utama. Saat pesawat menukik lurus, percepatannya akan melebihi batas struktural, membuat pesawat hancur berkeping-keping di udara atau tidak bisa ditarik kembali ke atas. Rahasia Dauntless ada pada sayapnya. Mereka merancang sirip tukik berlubang atau perforated split flaps. Saat menukik, sirip ini dibuka seperti rem udara raksasa. Lubang-lubang berukuran 3 inci tersebut berfungsi meredam turbulensi yang bisa mengocok pesawat, sekaligus mengunci kecepatan jatuh maksimal di angka 250 knot. Ini memberikan waktu bagi pilot untuk membidik secara presisi melalui kaca bidik teleskopiknya. 1 detik sebelum melepaskan bom seberat 1000 pon, mekanisme ayunan berayun keluar lambung, memastikan bom mematikan itu jatuh lurus tanpa menghantam baling-baling pesawat itu sendiri. Sistem ini murni sebuah mahakarya maut. Pukul 11:10 pagi, skuadron serang Amerika membelah langit. Mereka menerapkan doktrin taktik serangan kombinasi ganda atau manuver anvil, yaitu landasan tempa. Dari bawah permukaan laut, skuadron pengebom torpedo TBD Devastator menyapu di atas ombak, memaksa kapten kapal Shoho dan penembak jitu Jepang membagi fokus mereka. Perhatian Jepang terpecah. Saat jenatah pertahanan udara mereka sibuk menghalau torpedo di permukaan, kiamat sesungguhnya datang dari titik buta mereka, langsung dari atas. Lusinan pesawat Dauntless menukik tajam secara bergiliran. Langit laut Karal dirobek oleh lengkingan mesin maut Amerika.
Shoho, sebagai kapal induk ringan, tidak memiliki lapisan baja tebal. Rentetan bom seberat 1000 pon tidak hanya meledak di atas dek penerbangan, melainkan menembus masuk layaknya pisau panas membelah mentega. Mereka meledak di dalam ruang hanggar yang tertutup, yang sedang dipenuhi pesawat bersenjata lengkap dan uap bahan bakar. Kapal itu tercabik-cabik oleh ledakan beruntun dari dalam tubuhnya sendiri. Shoho menerima setidaknya 13 hantaman langsung dari bom presisi dan hingga 7 hantaman torpedo. Tidak ada kapal di era itu yang mampu bertahan dari konsentrasi tembakan sebrutal itu. Dalam waktu kurang dari 30 menit dari serangan pertama, kapal induk Paku Buana Jepang itu tenggelam dengan cepat ke dasar Laut Karal, membawa lebih dari 600 awaknya. Dari atas kokpitnya, Komandan Robert Dixon mengirimkan salah satu transmisi radio terlegendaris dalam sejarah Angkatan Laut Amerika yang berbunyi "Scratch One Flat Top", coret satu kapal induk dari daftar. Pesan euforia kemenangan bergema di seluruh armada Amerika. Namun, euforia itu menyesatkan. Ribuan mil dari sana, Komando Tinggi Jepang kini tahu persis ada 2 kapal induk Amerika di Laut Karal. Dan kini, monster raksasa yang sesungguhnya, Shokaku dan Zuikaku, telah mengunci target mereka. Perang baru saja mulai. Tanggal 8 Mei 1942, hari penentuan. Tabir kabut yang selama ini menyembunyikan kedua armada raksasa akhirnya tersingkap. Pada pukul 08.20 pagi, pesawat pengintai dari kedua belah pihak secara bersamaan menemukan koordinat musuh utama mereka. Sejarah mencatat momen ini dengan kekaguman yang mengerikan. Laksamana Fletcher dan Laksamana Takagi yang terpisah jarak ratusan mil memberikan perintah yang sama pada waktu yang sama. Dalam hitungan menit, ratusan pesawat tempur, pengebom tukik dan pengebom torpedo dari kedua armada melesat ke udara. Di tengah perjalanan, formasi udara ini saling berpapasan bak 2 ujung tombak yang dilemparkan dalam ruang hampa. Pukul 11 pagi, gelombang serangan Amerika tiba lebih dulu. Namun, alam memilih pihak Jepang hari itu. Kapal induk Zuikaku secara kebetulan berlayar tepat di bawah selimut badai hujan lebat, membuatnya nyaris tidak terlihat dari udara. Skuadron Amerika tidak punya pilihan. Seluruh beban kemarahan mereka diarahkan pada satu-satunya target yang terlihat, yaitu kapal induk Shokaku. 3 bom seberat 1000 pon menghantam dek depan dan belakang Shokaku. Ledakan ini merobek geladat penerbangannya, membakar fasilitas peluncuran, dan mengunci puluhan pesawat tempurnya di dalam hanggar yang tak bisa lagi digunakan. Secara taktis, Shokaku buta dan cacat. Kapal ini tidak tenggelam, tetapi harus mundur dari arena pertempuran. Amerika mengira mereka telah menang, hingga radar mereka berteriak. Sementara Shokaku terbakar, kiamat menghampiri armada Amerika. 69 pesawat penyerang milik Jepang menembus pertahanan udara AS. Pilot elit Jepang tidak mengulangi kesalahan mereka. Mereka mengeksekusi manuver Anvil, serangan capit ganda raksasa secara sempurna terhadap USS Yorktown dan kapal induk kebanggaan Amerika, USS Lexington. Yorktown yang lebih kecil dan gesit berhasil menghindari serangkaian torpedo mematikan, meskipun ia terkena hantaman satu bom dari udara. Namun, nasib naas menimpa USS Lexington. Lady Lex ini terlalu besar dan lambat untuk berkelit dari jaring maut pengebom torpedo Nakajima. 2 torpedo menghantam lambung kirinya telak. Tak berselang lama, 2 bom penembus perisai merobek dek penerbangannya. Meski babak belur, desain lapis baja Amerika membuktikan ketangguhannya. Kru Damage Control Lexington bereaksi cepat. Mereka memadamkan api, memompa air yang membanjiri lambung, dan mengembalikan keseimbangan kapal. Pada pukul 1 siang, Lexington kembali berlayar dengan kecepatan 25 knot dan bersiap menerima pesawatnya pulang. Keajaiban teknik angkatan nawal yang sayangnya akan berakhir menjadi tragedi.
Kehancuran Lexington bukan disebabkan oleh daya ledak amunisi Jepang, melainkan kelemahan teknis dari dalam tubuhnya sendiri. Hantaman torpedo sebelumnya telah meretakkan pipa tangki bahan bakar aviasi di bawah dek. Bergalon-galon bensin beroktan tinggi merembes keluar. Karena kapal dalam keadaan terkunci untuk pertempuran atau dalam kondisi button up, ventilasi menjadi minim. Uap bensin yang sangat mudah terbakar ini terperangkap dan perlahan menumpuk di sekitar ruang generator utama yang terus menyala. Pukul 12.47 siang, sebuah percikan kecil dari motor generator menyulit uap bensin raksasa tersebut. Terjadilah ledakan gas internal yang luar biasa masif. Kekuatannya merobek bagian terdalam lambung pelindung Lady Lex. Ledakan berantai menyusul, menyambar tumpukan torpedo dan bom di ruang amunisi. Sistem damage control terbaik di dunia tidak bisa menyelamatkan kapal yang hancur dari dalam. Menjelang malam, perintah untuk meninggalkan kapal dikeluarkan. Raksasa baja Amerika seberat 36.000 ton itu menelan takdirnya di dasar Laut Karang. Di permukaan, pertempuran telah usai, meninggalkan keheningan laut yang mencatat pergantian era mesin perang untuk selamanya. Saat senja turun di Laut Karang pada tanggal 8 Mei 1942, tembakan terakhir telah diletuskan. Kedua laksamana sama-sama terguncang oleh brutalnya era peperangan baru ini. Mereka memutuskan untuk menarik mundur sisa armada mereka. Asap mesiu menghilang dan tibalah waktunya untuk menghitung kerugian. Di atas kertas, Kekaisaran Jepang berhak merayakan kemenangan. Secara taktis, mereka telah menenggelamkan tonnase kapal yang jauh lebih besar, yaitu kapal induk USS Lexington adalah piala kebanggaan raksasa yang berhasil direbut oleh armada Yamamoto. Media Tokyo meledak dalam euforia, mengumumkan kehancuran armada Amerika. Namun di balik kalkulasi baja dan tonnase, tersembunyi sebuah kekalahan strategis yang monumental. Kenyataan di lapangan jauh berbeda. Misi utama Jepang di Laut Karang adalah mengawal invasi ke Port Moresby. Namun, tanpa perlindungan udara yang memadai setelah hancurnya Shoho, armada invasi Jepang terpaksa berbalik arah. Untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua meletus di Pasifik, gelombang ekspansi mematikan Kekaisaran Jepang berhasil dihentikan. Lebih dari sekedar memukul mundur invasi, Laut Karang mengekspos kelemahan paling fatal dari mesin perang Jepang, yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Dalam duel 2 hari tersebut, Amerika kehilangan banyak perangkat keras. Namun, Amerika memiliki kapasitas industri luar biasa untuk menggantinya. Di sisi lain, Jepang kehilangan lebih dari 90 pesawat beserta awak udaranya yang paling berpengalaman. Kapal induk Zuikaku memang selamat tanpa goresan berarti. Namun, ia tidak lebih dari sekedar landasan pacu yang kosong. Tanpa skuadron pilot veterannya yang gugur di Laut Karang, Zuikaku tidak bisa bertempur. Kekaisaran Jepang membutuhkan waktu beberapa bulan lamanya untuk melatih pilot baru. Sebuah kemewahan waktu yang tidak mereka miliki. Pertempuran Laut Karang adalah pertempuran laut tanpa tatap muka pertama dalam peradaban manusia. Ia membuktikan bahwa kapal induk kini menjadi penguasa absolut samudra. Dan dampaknya, hanya 1 bulan kemudian, Laksamana Isoroku Yamamoto memimpin armada raksasanya menuju Midway. Namun kali ini, akibat luka fatal dari Laut Karang, ia harus berangkat tanpa kekuatan Shokaku dan Zuikaku. Pengorbanan Lady Lex di Laut Karang telah meratakan jalan bagi salah satu kemenangan balasan terbesar dalam sejarah militer. Bagaimana menurut kalian? Jika armada udara Shokaku dan Zuikaku tetap utuh, mampukah Amerika memenangkan pertempuran Midway? Bagikan teori dan analisis tajam kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di medan sejarah berikutnya. Tetap kritis dan terus nyalakan semangat muda kalian.